Ketika Tuhan memilihmu untuk menjadi senjatanya, iblis langsung menandaimu sebagai ancaman nomor satu. Shalom semuanya. Dengar bunyi itu. Bukan bunyi sesuatu yang sedang dihancurkan. Itu bunyi pisau yang sedang diasah. Setiap kali mata pisau itu digesekkan ke batu itu, ada bagian dari logamnya yang terkikis. Kalau logamnya itu bisa merasa, mungkin dia akan mengira dirinya sedang dihabisi, padahal dia sedang dipertajam. Dan hari ini, saya mau bilang satu prinsip yang perlu kamu dengar di masa penuh ketidakpastian ini. Yesus tidak sedang menahan rezekimu. Dia sedang menajamkanmu. Kamu tahu rasanya kan? Sudah jujur, sudah kerja bersih, tanpa jalan pintas, tapi rezeki masih aja seret. Malah yang ambil jalan pintas itu malah meleset duluan. Dan kamu masih di sini bertahan di tempat yang sama. Ribuan tahun lalu, ada satu orang yang curhat soal ini. Dengan begitu jujur, sampai curhatannya diabadikan jadi bagian dari kitab suci. Namanya Asaf. Dan Mazmur 73 itu, kalau dibaca pelan-pelan, hampir kedengaran seperti dia lagi protes ke Tuhan. Kalau kamu ada di titik itu sekarang, merasa benar tapi tertinggal, pegang erat 15 menit ke depan ini. Karena di ujung Mazmur ini, Asaf menemukan sesuatu rahasia yang persis yang kamu butuhkan hari ini. Mari kita mulai. Fase 1. Saat kamu benar tapi tertinggal, disitulah perang pikiran dimulai. Asaf membukanya dengan suara hati yang jujur, tanpa dipoles hal rohani sama sekali. Tetapi aku, hampir tergelincir kakiku, hampir terpleset langkahku, sebab aku iri hati terhadap orang-orang sombong. Kalau aku melihat kesejahteraan orang-orang fasik. Mazmur 73 ayat 2-3. Dia lanjut lagi, makin blak-blakan. Mazmur 73:12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ini familiar dengan situasi kita. Dan ini bukan sekedar soal siapa yang lebih kaya. Perhatikan secara mendalam. Ini serangan alam roh yang semakin intens menyasar sesuatu yang jauh lebih dalam. Keyakinan dalam hidupmu dan panggilan hidupmu. Coba bayangkannya begini. Ada dua orang berdiri di titik start yang sama. Satu jujur, satu curang. Yang curang tiba-tiba melesat. Yang jujur mulai tanya dalam hati. Jangan-jangan jujur itu yang salah. Itu bukan sekedar kekecewaan finansial. Itu perang pikiran yang lagi dilancarkan si jahat ke arahmu. Dan kalau kamu mau tahu kenapa perang ini menyasar kamu duluan, bukan orang lain. Dengar baik-baik. Nyatanya serangan ini adalah tanda kalau ada sesuatu di dalam dirimu yang berharga dan berbahaya bagi pihak yang enggak mau kamu selesai diasah. Bukan kebetulan kamu yang diserang. Senjata dahsyat yang belum jadi memang selalu diserang lebih dulu daripada senjata yang sudah selesai dan siap dipakai tapi tidak dahsyat. Simpan kalimat itu, kamu akan butuh lagi nanti. Fase 2. Ditarik ke tempat sunyi saat Tuhan menutup pintu untuk bergaul. Lalu Asaf cerita titik baliknya. Aku memikir-mikirkannya, tetapi hal ini sukar rasanya di mataku, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Mazmur 73 16-17. Dia enggak dapat jawaban dari diskusi ramai. Dia dapat jawaban
waktu masuk ke tempat sunyi. Kamu mungkin lagi ngerasain versi modernnya sekarang. Grup chat WA yang dulu ramai tiba-tiba sepi. Circle yang dulu rame ngobrol soal rencana besar, satu-satu menghilang. Kamu merasa sepi, bukan karena kamu kurang baik, tapi karena Tuhan sedang menutup sementara pintu keramaian itu. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penyaringan. Dan ini penting. Jadi dengar baik-baik supaya enggak salah paham. Ini bukan izin buat kamu menjauh total dari orang-orang baik di hidupmu. Ini bukan alasan buat memutus semua relasi sehat. Ini musim di mana Tuhan sedang menyeleksi suara mana yang boleh ikut membentuk cara pandangmu. Dan suara mana yang harus kamu diamkan dulu. Di ruang sunyi itulah pertanyaanmu mulai bergeser. Dari kenapa aku belum kaya-kaya menjadi aku sedang dipersiapkan untuk apa? Fase 3. Kamu bukan produk massal. Kamu sedang diasah untuk fungsi spesifik. Dan di titik paling rendah, Asaf jujur soal dirinya sendiri. Ketika hatiku merasa pahit dan aku disayat-sayat dalam batinku, aku bodoh dan tidak mengerti. Aku seperti hewan di hadapanmu. Mazmur 73:21-22. Ini bukan momen dia tiba-tiba jadi rohani. Ini momen dia mengaku, aku enggak ngerti apa-apa. Dan justru dari titik rendah hati inilah pintunya terbuka. Artinya, selama kamu masih sibuk membandingkan hasilmu dengan hasil orang lain, kamu belum siap dipercaya sesuatu yang lebih besar. Kesombongan yang membandingkan itu ternyata adalah penghalangnya, bukan penundaannya. Dari titik rendah hati ini, Yesus sendiri pernah cerita tentang 3 orang yang dipercaya talenta berbeda-beda. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Matius 25:29. Baca deh kata demi kata di pasal itu. Yang dituntut di perumpamaan itu bukan siapa yang paling banyak hartanya. Yang dituntut adalah kesanggupan untuk dipercayakan, dikembangkan, atau tidak. Dan Paulus menulis satu ayat yang bisa jadi cermin buat kamu hari ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2:10. Kamu bukan produk massal dari pabrik. Fix, kamu telah dipilih. Juga kamu dirancang untuk fungsi spesifik. Dan fungsi spesifik itu sedang diasah sekarang, meski kamu belum lihat hasilnya. Ini bukan proses abstrak, ini konkret. Ketajaman yang lagi dibentuk di dalam kamu bisa berupa cara bicara yang bikin orang lain merasa dikuatkan waktu kamu ngobrol dengannya. Bisa berupa keterampilan atau karya yang kelak jadi jawaban buat kebutuhan orang lain. Bisa berupa karakter yang jadi contoh nyata, bukan sekedar nasihat di mulut. Semua itu punya arah. Hai orang pilihan Tuhan, akan ada orang-orang di ujung sana yang akan ditolong lewat versi dirimu yang sudah selesai diasah ini. Fase 4. Penundaan adalah perlindungan, bukan penahanan. Sekarang bayangkan pisau tadi. Kalau pisau itu selesai diasah, lalu dikasih ke tangan yang belum siap pegang, dia bisa melukai orang lain atau melukai dirinya sendiri. Itu sebabnya pintu rezekimu belum dibuka lebar-lebar, bukan karena Tuhan pelit, tapi karena kelimpahan yang datang ke tangan yang belum siap kelola bisa jadi senjata makan tuan.
Yusuf mengalami ini persis. Bertahun-tahun di penjara, padahal dia enggak salah apa-apa. Tapi penjara itu bukan hukuman. Itu ruang persiapan. Sampai akhirnya dia dipercaya mengatur seisi Mesir di masa paceklik. Dan bukan cuma menyelamatkan dirinya. Dia menyelamatkan seluruh bangsanya. Coba bayangkan, Yusuf diangkat saat baru dijual ke Mesir atau saat masih di penjara. Apa jadinya? Mungkin dia bukan penyelamat bangsa nanti, tapi korban kekuasaannya sendiri. Penundaan yang kamu alami sekarang punya logika yang sama. Ini menjaga supaya ketika akhirnya kamu dipercaya sesuatu yang besar, kamu enggak malah merusak apa yang seharusnya kamu bangun. Nilai dirimu di mata Yesus tidak pernah diukur dari besar kecilnya harta yang kamu pegang sekarang, tapi diukur dari kesiapanmu untuk dipercaya sesuatu yang berdampak ke orang lain. Fase 5. Hati boleh remuk, tapi panggilan akan segera datang. Dan di ujung mazmurnya, setelah melewati perang pikiran, isolasi, dan penundaan, Asaf sampai di kalimat yang paling jujur sekaligus paling kokoh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Perhatikan, dia enggak bilang hatiku enggak pernah remuk. Dia bilang hatinya boleh habis lenyap, tapi identitasnya tetap berdiri karena identitas itu enggak pernah ditancapkan di angka rekening. Identitas itu ditancapkan di panggilan. Dan ketajaman yang sudah kamu lewati sepanjang proses ini enggak dibentuk untuk disimpan sendirian. Ingat kalimat di awal tadi, soal senjata yang diserang duluan karena berharga. Inilah alasannya kenapa kamu diasah. Bukan supaya kamu pamer ketajamanmu, tapi supaya kamu siap dipakai. Lewat kata-kata yang menguatkan orang yang hampir menyerah. Lewat karya produk fisik yang jadi jawaban doa orang lain yang bahkan enggak kamu kenal namanya. Lewat tindakan nyata yang bikin orang di sekitarmu jadi lebih dekat sama Tuhan. Rezeki yang tertunda itu bukan hilang. Dia sedang berubah bentuk jadi kapasitas buat menolong lebih banyak orang daripada sekedar dirimu sendiri. Itulah rahasia yang coba Asaf sampaikan dan Yesus ajarkan dalam perumpamaan talenta di Matius 25. Karena kamu dipilih sejak semula untuk mengerjakan urusan hatinya di dunia ini, dimanapun kamu berada. Dan upah untuk hamba yang telah menyenangkan tuannya yang kebetulan maha kuasa. Hanya Tuhan yang tahu. Dan karena hanya Dia yang tahu, kamu tak perlu khawatir. Cukup percaya bahwa pada waktunya Dia yang maha tahu akan memberikan kejutan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam doamu. Dan rasanya itu sudah cukup, bahkan melimpah-limpah. Sekarang, kalau sepanjang kurang lebih 15 menit ini ada bagian dari kamu yang bilang, ini persis yang aku rasain. Saya mau ajak kamu berhenti sebentar, bukan buat mikir, tapi buat berdoa. Ikuti kalimat demi kalimat ini, pelan-pelan, enggak perlu buru-buru. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang bukan dengan topeng yang selama ini aku pakai. Aku datang apa adanya.
Dengan semua kelelahan yang aku bawa hari ini, aku akui, aku sering membandingkan jalanku dengan jalan orang lain. Dan tanpa sadar, aku mulai meragukan caramu yang sedang bekerja di hidupku. Aku sadar, penundaan ini bukan karena kau menahan aku. Aku sedang diasah di tempat yang selama ini aku kira kau tinggalkan. Mulai hari ini, aku berhenti bertanya, kenapa aku belum sampai? Aku mulai bertanya, untuk apa? Kau sedang mempersiapkan aku. Kau berjanji akan menuntun aku dengan nasihat-Mu. Dan sesudah itu, kau akan menerima aku dalam kemuliaan. Tuhan, masuklah ke ruang sunyi ini bersamaku. Ajari aku mengenali suara mana yang layak aku dengar. Aku serahkan waktuku untuk ditajamkan Engkau. Sepenuhnya di tangan-Mu. Aku berhenti memegang kendali atas kapan aku merasa siap. Aku adalah buatan Allah, dirancang untuk pekerjaan yang sudah dipersiapkan bagiku. Gunung batu hatiku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku percaya. Ketajaman ini sedang menuju panggilanku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau hari ini kamu ngerasa diasah, bukan lagi diberkati, saya mau kamu bawa pulang satu kalimat ini. Yesus enggak menahan rezekimu. Dia sedang menajamkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar angka di rekeningmu. Akhir kata, jika berkenan berikan subscribe, share, like, serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.